Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang biasa suka-suka pada sepupunya? Yang suka pada sepupu sendiri ini wajib banget nonton video kali ini. Jadi kemarin saya nonton YouTube, ada jemaah dari Ustaz Adi Hidayat yang bertanya tentang apakah kita boleh menikahi sepupu kita sendiri. Jadi video ini juga merupakan pengetahuan bagi kita semua untuk menjaga batasan siapa-siapa aja dalam keluarga kita yang dapat kita nikahi supaya tidak offside, prip, offside. Oke, sedikit disclaimer juga bahwa banyak kemarin yang komen di video saya, kenapa sih selalu di-post-post? Ya, karena ini konten reaction. Kalau tidak di-post berarti kita itu kena copyright. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya itu banyak postnya, banyak bicaranya di sela-sela karena takut video yang kita reaction itu masuk copyright di channel kita. Jadi kita juga mau pilih amannya. Jadi mohon dimaklumi ya kalau terlalu banyak pausnya. Tapi saya usahakan utuh penjelasannya dulu baru saya pause. Amin. Nah ini dia. Ustaz, sebelumnya saya minta tolong penjelasan tentang menikah dengan sepupu. Iya. Apa di dalam Islam diperbolehkan? Kalau memang dibolehkan, saya mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Karena saya ada berhubungan dengan sepupu. Kebetulan ayah saya dan ayahnya adik. Dan ayahnya adik kakak. Kenapa kebetulan? Kebetulan. Adik kakak kan, bukan kebetulan kan? Ya, kebetulan ayah saya dengan ayahnya adik kakak. Ayah saya yang paling tua. Dan kami berdua ingin menikah tapi terhalang restu orang tua. Karena Ingin kita menikah dan mereka terhalang menikahi oleh sepupu restu itu, orang karena tuanya. kata mereka menikahi sepupu itu tidak boleh karena masih satu bapak. Kami sudah memberikan penjelasan kepada orang tua tapi orang tua masih kekeh dengan pendapatnya. Ya. Kami hanya ingin halal agar kami terhindar dari maksiat. Kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang hukum menikahi sepupu. Dan kalau boleh kami minta tolong divideokan ya Ustadz. Supaya jelas bisa dikirim bukti. Agar orang tua kami bisa memahaminya dan memberikan restu kepada kami. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ustaz. Syukran, jazakallah. Ya. Berarti yang ngotot di sini tuh si anak yang ngotot, tapi dilarang oleh kedua orang tua karena dia tahu bahwa sepupu itu dilarang. Nah, kita lihat langsung aja jawaban dari Ustaz Adi Hidayat. Ya. Yang boleh siapa saja Ya, yang dari boleh. jalur kekerabatan. Ya, di An-Nisa ayat 23, ibu nggak boleh, bibi nggak boleh, gitu kan? Bibi, kemudian baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Bibi. Ya, kemudian saudari nggak boleh, sepersusuan nggak boleh, gitu kan? Jelas, saudara. Menantu nggak boleh, ya. Menantu nggak boleh. Kemudian nanti ada anak-anak bawaan juga dari istri yang dinikahi itu nggak boleh. Menyatukan, ya, adik kakak itu nggak boleh. Baik, istri orang itu nggak boleh. Di luar itu yang boleh apa? Istri orang. Ya, di luar itu yang boleh apa? Teruskan. Satu, kalau dari jalur kekerabatan yang paling dekat, anak paman. Anak paman. Baik, ya? Obanati ammika. Anak paman berarti sepupu. Anak paman berarti sepupu kan? Ya kan? Baik. Berarti sepupu boleh. Jadi Ini kedua sejoli tadi itu saya sudah sebut benar. kakek sajalah. Mungkin sebelum menjalin hubungan pasti mereka cari tahu Ya. dulu juga hukumnya. Ini sepupuan kan? Sepupuan. Ya kan? Ya, halo? Ini dengan ini sepupu ya? Baik. Nah, ini Yeti dengan Safi Yeti ada dengan rasa saling mencintai. Iya. Ingat, mencintai dengan menyukai itu berbeda. Mencintai. Suka, semua bisa disukai. Tapi tidak setiap yang disukai itu harus mencintai. Us. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, tak kenal maka tak Sayang. bukan, ta'aruf. Ya, karena tidak harus yang dikenali itu disayangi. Itu. Anda kenal istri tetangga, apakah harus sayang padanya? Tidak kan? Paham ya? Baik, jadi kenal itu tidak harus sayang. Kenal tak Halo? harus sayang. Nah, tapi kita menyukai siapapun harus suka dalam konteks kebaikan. Tapi tidak selalu yang disukai itu harus dicintai. Betul. Cinta itu diikat dengan nilai-nilai yang baik. Karena itu bagus pertanyaannya. Ingin tahu rambu-rambu agama. Supaya tidak keluar dari nilai-nilai itu. Supaya tidak masuk dalam jerat-jerat setan. Apa Oke. hukumnya kemudian kalau ini Sesama sepupu. ingin menikah dengan ini? Ini ada anak paman nih. Ini kan kesini paman kan? Iya. Ya kan? Ini ada anak pamannya nih. Anak pamannya. Apa hukumnya kalau saya ingin menikah dengan anak paman?
Maka dijawablah kemudian di Al-Ahzab tadi di ayat yang ke-50. Wa banati ammika wa banati ammatika. Ya, wa banati khalika wa banati khalatika. Am itu paman dari ayah. Paman dari ayah. Khal paman dari ibu. Paman dari Ammah, ammatun ya, itu bibi dari ayah. Jadi ayah misalnya punya saudari perempuan. Bibi kan? Ya. Baik, ibu kan punya juga ya, saudari ya. Nah, dari ibu itu disebut dengan khalun dan khalatun, dari ayah disebut ammun dan ammatun. Jelas? Baik. Jadi hukumnya kalau ingin menikah antar sepupu boleh-boleh saja karena ini bukan mahram. Ya. Jadi sudah jelas kalau sesama sepupu itu kita nggak apa-apa nikah. Sepupu satu kali loh. Maksudnya sepupu yang langsung dari saudara bapak atau saudara dari ibu kita. Jelas? Sampai sini boleh. Kalau Sampai ditanya sini boleh. apakah boleh menikah antar sepupu? Boleh. Sepanjang tidak ada sebab-sebab lain yang mengharamkan itu. Oh, sebab-sebab lain yang mengharamkan. Apa sebab-sebab yang lain? Ini hukum asalnya boleh. Tapi nanti ada sebab-sebab lain yang menjadikan terlarang. Oh, Misal, ini hukum asal boleh, tapi ternyata ibunya Safi misalnya saat Safi lahir, disusui. ASInya macet. Maka minta kepada ibunya Yeti untuk bisa di-share ASInya. Ya kan? Ada yang salah. Share Kalian like juga pasti and sudah mengerti semua. comment, kan? Baik. Karena yang dilarang itu saudara kandung dan saudara sesusuan. Jadi kalau misalnya ini sepupu nggak apa-apa saling menikahi. Cuma kalau misalnya pada waktu kecil si anak dari paman ini disusui dengan ibu kita, jadi hukumnya berubah lagi jadi saudara sesusuan. Jadi nggak boleh. Kalau ini kemudian mendapatkan ASI yang sama dari ibunya Yeti, ya, sini ada ibu misalnya, jadi saudari atau saudara sepersusuan. Oke, jelas, sangat jelas. Jadi, menurut saya sudah sangat jelas untuk kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga bagi Ustaz kita, Ustaz Adi Hidayat. Jangan lupa subscribe juga teman-teman untuk pengetahuan lebih lanjutnya, karena kedepannya saya mungkin tidak akan bikin video reaction lucu-lucu lagi. Yang pengetahuan kayak gini aja nanti kita buat supaya pengetahuan kita semua bertambah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.